biya jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa huluki min hulukihi wa niyati min niyati wa wijhati min wijhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Majelis Taklim As-Sufiyah yang dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah hari Jumat yang penuh dengan berkah dan rahmat. Terutama kita diperintah oleh Allah untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa kok Rasulullah ini diutamakan, dipentingkan, harus dikhususkan? Iya, memang ini perintah Allah di dalam Al-Quran surat 33, Mbak Putik. Surat 33 ayat 6. Surat Al-Ahzab, silahkan dicatat ya. Ini penting-penting ini. Kenapa Anda harus mengutamakan Rasul daripada diri Anda sendiri? Surat 33 ayat 6, silahkan dibaca artinya. Mbak Putik. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusikum. Nabi itu harus kamu utamakan, hai orang-orang mukmin, daripada dirimu sendiri. Itu perintah Allah itu. Kita harus lebih mengutamakan Rasulullah daripada diri kita. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa kok Rasulullah itu lebih diutamakan dari seluruh manusia? Kita lihat lagi di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 164. Surat Ali Imran ayat 164. Ketahuilah apa yang paling mulia yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin. Apa yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu apa? Surat Ali Imran ayat 164. Anugerah yang diberikan Allah kepada orang mukmin itu yang paling mulia apa? Lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi. Tolong dibaca. Inilah kenapa kita disuruh mengutamakan. Karena inilah anugerah. Anugerah itu pemberian Allah yang paling mulia, yang paling besar terhadap orang mukmin itu apa? Yaitu diberikanlah kita semua ini lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran. Dari tadi saya bicara Al-Quran. Silakan. Orang-orang Wahabi yang menolak Maulid, silakan. Ayo kita diskusi dengan baik. Kita suruh mengutamakan. Ya, kenapa? Karena Allah melahirkan, yaitu memberikan kepada kita, di tengah-tengah kita adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah anugerah. Anugerah itu pemberian Allah yang paling besar. Nggak ada yang lebih nikmat diberikan Allah kepada orang mukmin, yaitu lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kita peringati, kita utamakan. Oleh karena itu kita baca maulid. Ya, kita baca maulid. Kenapa? Memang kita disuruh mengutamakan. Karena apa? Kelahiran baginda, maulidnya Rasulullah, itu di muka bumi. Itu harus kita muliakan. Dan ingat ya, harus diapain? Harus digembirakan. Diberikan kebesaran kemuliaan. Di mana? Di dalam Al-Quran. Allah sebutkan ayat ke-10.
Ayat ke-10, surat ke-10. Ayat berapa? Ayat 58. Mbak Putik, bisa dibacakan bahasa Indonesianya? Bisa. Quran surat 10 ayat 58. Ya. Katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah Ya. dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kenapa As-Sufiyah sekarang baca maulid? Karena memang perintahnya Allah, kamu harus gembira. Hari ini nggak boleh orang sedih. Hari ini kalian dimuliakan oleh Allah. Kalian diberi ridha oleh Allah. Kalian dikumpulkan ini diberi oleh Allah. Pemberian Allah hari ini kepada kalian lebih mulia apa yang selama ini kita kumpulin. Selama ini kita ngumpulin duit, ngumpulin rumah, ngumpulin motor, mobil, apa saja yang Anda kumpulin, itu dibandingkan maulid hari ini. Ini maulid lebih mulia daripada semua yang kita kumpulkan. Kurang nikmat apa? Oleh karena itu kenapa? Ke orang diajak maulid gak mau. Oh, orang diajak maulid tidak mau. Itu memang Allah tidak kehendaki. Allah hanya menghendaki min khawasil mu'minin. Orang mukmin yang dipilih. Kagak semua. Enggak semua diberi oleh Allah. Tidak. Orang mukmin yang terpilih hari ini diberikan oleh Allah pemberian yang lebih mulia daripada dunia seisinya. Kurang nikmat apa? Hari ini maaf. Ibu Emma, Ibu Eka, Ibu semua diberikan oleh Allah hari ini. Rasulullah sekarang mengucapkan nama-nama kalian. Ibu Latifah, Ibu Inggit, Ibu Putik. Hari ini Rasulullah menyebut nama Anda dan nyamak nama kedua orang tua Anda. Disebut oleh Rasulullah, disebut. Rasulullah tanya, artinya Putik apa? Dia tanya. Nanya. Sehingga dia pengen tahu yang mana yang namanya Putik. Disolawati oleh Rasulullah. Dibalas. Dengan apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku ini ditugaskan Allah bagi rahmat. Bayangkan apa enggak nikmat kita ini. Oleh karena itu tidak ada yang lebih penting. Oleh karena itu Habib Ali mengatakan masih kama majma'il maulid. Tidak ada pertemuan di muka bumi ini. Apa aja lebih baik daripada maulid. Oleh karena itu kita kalau ada nikahan, kita kasih maulid dulu. Pindah rumah, kita kasih maulid dulu. Sunatan, kita kasih maulid dulu. Untuk apa? Karena ini lebih mulia dari apa yang kita kumpulin selama ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Inilah apa-apa yang diberikan nikmat oleh Allah itu jangan dilupakan. Karena Rasulullah itu turun untuk apa? Kenapa tadi Allah memberikan Rasulullah di muka bumi? Untuk apa? Setelah tadi turun, ini anugerah yang paling besar. Betul. Setelah anugerah paling besar itu ngapain? Surat Al-Baqarah Putik. Ayat 151. 152. Setelah Rasulullah turun tuh ngapain? Silakan Putik dibaca. Sinyalnya jelek. Ya. Silakan, Mbak. Udah masuk Bib. Kenapa, Mbak? Surat Al-Baqarah Ya, ayat ya. 151 152. Quran surat Al-Baqarah ayat 151.
Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Dan agar kusempurnakan nikmatmu atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ayat 151, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, dan mensucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Allah. 152? Yep. 152-nya apa? 152, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya Allah. Ini Allah kesempurnakan. Dengan datangnya Rasulullah disempurnakan. Kenikmatan-kenikmatan ini sempurna, nggak ada yang lebih enak. Tidak ada di dunia ini kecuali maulid. Maulid, salawat kepada Rasulullah. Tidak ada, boleh dicek apa saja. Oleh karena itu syukur. Syukur, senang supaya kita bersyukur. Ya Allah, nikmat, 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 nikmat. Inilah keagungan yang diberikan Allah. Cuman kebanyakan manusia tidak tahu. Min khawasil mu'minin, hanya sedikit dari orang mukmin itu yang tahu. Oleh karena itu kalau punya guru, punya ajengan, milih, jangan asal. Dipilih yang betul-betul memberi petunjuk agar kamu bersyukur. Kenapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun bil mu'minina min raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Mereka itu sangat peduli, Rasulullah itu peduli. Peduli pada kita. Tapi kenapa kitanya kurang peduli? Dia akan sedih. Kalau kalian sedih. Ada yang lebih peduli dari itu? Suami kita. No. Tidak ada. Yang paling peduli adalah Rasulullah. Dia akan sedih kalau kalian sedih. Dan dia bersifat Rauf dan Rohim. Sangat sayang. Sangat peduli. Siapa orang yang bisa begitu? Tidak. Bahkan apa dikatakan Rasulullah ketika beliau sedang duduk. Ketika beliau sedang duduk, Rasulullah SAW menangis, Mbak. Tolong direnungkan ini. Ini hadis dan ini sifat turunnya hadis. Ketika Rasulullah sedang duduk seperti begini, di hadapan sahabat-sahabatnya, Rasulullah SAW menangis. Menangisnya sampai guguk. Sampai orang pada kaget, ada apa ini? Ada apa? Kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, kami tidak ingin kau sedih. Kami tidak ingin kau sedih. Kami tidak ingin kau sedih ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Apa dikatakan Rasulullah? Aku kangen. Aku kangen. Aku kangen. Diulang sampai 7 kali. Aku kangen. Aku kangen. Aku kangen. Ya Rasulullah, kangen dengan apa? Dia adalah orang yang aku cintai. Mereka lah aku yang aku cintai. Mereka yang aku cintai. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah orang yang mulia. Apakah mereka malaikat?
Malaikat itu suci, kata Rasul. Mereka itu suci, malaikat. Nggak punya dosa. Otomatis aku suka. Kalau gitu ya Rasulullah, apakah para nabi, para rasul, memang mereka itu maksum. Tetapi ada lagi yang lebih aku cintai, yang lebih aku sayangi. Siapa ya Rasulullah yang lebih mulia? Apakah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Kalian adalah sahabatku. Kalian melihat aku. Dan kalian beriman kepadaku. Tentu kalian orang mulia. Tetapi ada lagi yang lebih mulia. Kalian orang mulia. Tetapi ada lagi yang lebih mulia. Mereka lebih aku sayangi. Mereka lebih aku sayangi. Siapa ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Sahabat semua bertanya, siapa ini? Mereka-mereka yang tidak melihat aku, tetapi mereka mencintai aku. Mereka tidak melihat aku, tapi mereka mencintai aku. Kelak akan datang mereka itu sesudah aku. Mereka lah orang-orang mukmin yang mulia. Para jamaah Sufiyah, siapa yang dirindukan oleh Rasulullah ini? Kalian beruntung Asufiyah. Kalian dirindukan oleh Rasulullah. Kalian dipuji oleh Rasulullah. Kalian orang yang mulia. Mereka tidak melihat aku, kata Rasulullah. Tapi mereka sayang kepada aku. Aku sangat rindu. Aku sangat rindu dan aku sangat rindu kepada mereka. Ada yang lebih nikmat dari ini, saudara. Bayangkan kita dirindukan oleh Rasulullah. Mereka aku tunggu di surga. Mereka aku tunggu di danau Khaut. Aku akan berikan mereka minum dari tanganku sendiri. Karena mereka aku cintai. Mereka aku cintai. Para hadirin jamaah Sufiyah yang dirahmati Allah. Pantaskah kita dicintai oleh Rasulullah seperti itu? Pantaskah kita dicintai Rasulullah? Beliau sampai menangis. Karena beliau mencintai kita. Sekarang apa balasan kalian? Apa barisan kalian? Apakah kalian mengikuti jejaknya? Apakah kalian sayang dengan mereka? Sedangkan Rasulullah sangat sayang kepada kita. Kangen dengan kita. Apakah kita kangen dengan Rasulullah? Apakah kita sayang dengan Rasulullah? Alangkah boleh kita diberi kesenangan saja sama teman. Kita berterima kasih. Orang berbuat baik kepada kita. Kita sayang sama dia. Bayangkan kita belum lahir, Rasulullah udah sayang. Apalagi saat ini. Dan beliau itu hidup, tidak mati. Allah yang bilang. Ketahuilah tanpa kalian bisa melihat. Hari ini Rasulullah hadir di tempat ini. Beliau datang memeluk kita satu persatu. Mereka menyayangi kita. Beliau adalah sayang kepada kita. Beliau kangen dengan kita. Habib Ali mengatakan, apa siapa yang membaca Maulid Qasim Durar, Rasulullah akan datang memeluk mereka. Rasulullah menyayangi kita. Oleh karena itu janganlah air susu dibalas dengan air tuba racun. Mari kita balas kasih sayang Rasulullah. Kita balas. Bayangkan kita dicintai orang saja, suami kita aja kita senang. Dicintai teman kita saja senang. Bagaimana kalau yang mencintai Rasulullah?
Masya Allah. Para hadirin jamaah sufiah yang dirahmati Allah. Jagalah maulid ini. Perhatikanlah pertemuan maulid ini. Anda tidak usah berdoa. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Rasulullah mengatakan apa? Allah tahu. Bahkan apa yang ada di dalam hatimu, Allah kabulkan. Bahkan apa yang tidak kamu ucapkan, Allah beri. Karena kalian adalah kecintaanku. Kalian adalah kesayanganku. Itulah yang diucapkan oleh beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat mencintai kita. Marilah kita balas rasa cinta ini dengan cinta yang tulus. Sehingga cinta itu terbalas. Sehingga beliau, kita kepingin beliau itu senyum. Kita tidak ingin beliau sedih terhadap tingkah laku kita. Pantaskah rasa cinta Rasulullah, air mata Rasulullah kita balas dengan maksiat? Pantaskah? Mari kita jawab. Apakah pantas kalau Rasulullah menyayangi kita seperti itu? Sholat kita masih terlambat. Kita masih mengutamakan dunia dari apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Beliau hanya minta, jangan kau sekutukan Allah. Jangan kau sekutukan Allah. Yang kedua, hormati orang tuamu. Muliakan orang tuamu. Karena kalian tahu orang tuamu adalah ridhonya Allah. Jangan di antara kalian saling membenci. Kalian adalah orang-orang muslim yang disayang oleh Allah. Kalian Allah ciptakan bersaudara. Walaupun kita tidak ada hubungan darah. Tapi Allah ciptakan kita bersaudara sesama muslim. Lihatlah teman Anda sebelah. Peluklah dia. Sayangi teman Anda di sebelah. Karena itu perintah Allah. Sayangi saudara Anda di sebelah. Peluk dia. Karena dia adalah saudaramu. Walaupun dia tidak sekandung. Tapi Allah jadikan kalian bersaudara. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maha besar Allah. Maha mulia Allah. Maha sayang Allah. Hari ini kita tidak ragu-ragu. Dosa kita semua dihapus. Dibersihkan oleh Allah. Kita disayang oleh Allah hari ini. Dihapus semua dosa. Dihapus semua dosa. Kita diberikan oleh Allah kebesaran, kemuliaan. Anak-anak kita disayang. Keluarga kita diperbaiki oleh Allah. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kurang nikmat apa? Masih ada di antara kita yang sedih. Apa yang disedihkan? Habib Ali mengatakan kalau kalian memiliki Allah, kemudian kalian dicintai oleh Rasulullah, apakah masih ada sedih di antara kita? Tentu tidak ada lagi. Ada yang lebih nikmat dicintai oleh Rasulullah. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah diciptakan, diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini apa? Untuk apa? Memuliakan kita. Bayangkan kita dikasih nikmat yang paling besar. Kemudian kita dimuliakan oleh Rasulullah. Walaupun kita tidak memuliakan beliau. Tetapi Rasulullah lebih dahulu mencintai kita. Rasulullah lebih dahulu memuliakan kita. Oleh karena itu berimanlah kepada Allah. Perdukunan. Jangan pernah mendatangi dukun.
Laksanakan sholat. Sholat, kata Rasulullah. Karena itulah yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Jangan kalian tinggalkan sholat. Kemudian hormati orang tuamu. Hormati mereka. Karena kalian akan dihormati oleh Anda punya anak nanti. Siapa yang tidak memuliakan orang tuanya? Anaknya nanti akan membalas. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mari saudara-saudara sekalian. Inilah keberkahan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Inilah yang dikatakan akan datang di antara kalian. Seorang Rasul yang membawa berita kemuliaan. Membawa kebesaran. Inilah akhir zaman yang diisi oleh apa? Oleh Rasulullah SAW kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, jagalah dirimu, hindarkan dari api neraka. Aku yang minta kepada Allah agar kalian dimasukkan dalam surga. Tetapi ada di antara kita yang tidak mau. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah ada di antara kita yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa itu Rasulullah? Mereka apabila disebut namaku, mereka tidak bersolawat kepadaku. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Selalu kalau diucapkan kata Rasul, ikuti dengan sholawat. Siapa di antara kami yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Mereka aku berikan jalan yang benar, tetapi mereka mengingkari jalan yang baik itu. Padahal aku sudah berusaha menjaga mereka, tetapi mereka tidak mau. Na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan itu. Mari jamaah asuhiyah. Kemudian selanjutnya apa kata Rasulullah? Cintai saudaramu sesama muslim. Cintai saudaramu sesama muslim. Dia adalah saudaramu di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, ketika kalian akan diajak masuk ke dalam neraka, teman duduk Anda sekarang di majelis ini, teman duduk Anda sekarang di majelis ini, dialah yang akan menyelamatkan Anda. Dia yang akan membantu kita untuk masuk surga. Karena di antara kalian akan apa? Akan mendapatkan syafaat. Di antara kalian akan memberikan syafaat sehingga seluruh umatku dimasukkan ke dalam surga. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 80. Apa kata Allah? Ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah. Apa yang diucapkan, ikuti. Apa yang ditindakkan, ikuti. Siapa yang mengikuti Rasulullah, berarti mereka telah mengikuti aku, kata Allah. Jadi kalau kita Rasulullah nggak usah ragu, pasti benar. Karena itulah yang dicintai Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita telah berada di tahun baru Hijriah. 1442 Hijriah. Tahun lalu telah lewat. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ampunilah dari dosa-dosa kami yang lalu. Jadikanlah tahun depan ini, yaitu tahun 1442 Hijriah ini, sebagai tahun yang paling memuliakan kami. Menjadi tahun yang menjadikan kami paling bahagia. Agar kita selalu bisa bersolawat. Kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita bersolawat. Oleh karena itu beruntung. Beruntung, beruntung. Siapa? Mereka-mereka yang bersolawat. Apalagi kalian memiliki hadrah.
miliki rebana dan memuji-muji nama Rasulullah. Yo hijrah. Ketika para ibu-ibu di Bani Hajran, mereka bersolawat kepada Rasulullah ketika sedang jalan menuju Madinah. Ketika sampai di desa Najran, apa yang terjadi? Para ibu-ibu keluar membawa rebana. Mereka bersolawat, Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru. Itulah solawat pertama yang diucapkan oleh para ibu-ibu. Kemudian Rasulullah turun dari ontanya. Kemudian mendatangi ibu-ibu. Apa yang diucapkan Rasulullah? Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Aku mencintai mereka. Maka cintailah mereka. Bayangkan doanya Rasulullah saat itu. Kepada wanita-wanita Bani Hajran. Kemudian apa yang kalian keluhkan? Ditanya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, para suami kami pada pergi. Mereka jarang yang pulang. Sehingga kami dibiarkan di rumah sendiri. Kemudian apa yang kalian inginkan? Kami ingin ya Rasulullah, mereka setia kepada kami. Kami ingin mereka ada di tempat kami, di rumah kami. Maka Rasulullah mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, kabulkan hajatnya. Kabulkan hajatnya. Kabulkan hajatnya. Maka sampai ini hari, laki-laki yang paling mahal nilainya adalah orang-orang dari suku Najran. Karena mereka laki-laki yang paling setia kepada istrinya. Paling terkenal di dunia, laki-laki yang paling sayang sama istri, laki-laki yang paling mengutamakan istri adalah laki-laki dari Bani Najran. Karena mereka didoakan oleh Rasulullah. Kenapa mereka didoakan? Karena mereka, para istri-istrinya, memukul rebana dan mereka bersolawat kepadaku. Kata Rasulullah. Bayangkan, apakah As-Sufiyah, ibu-ibu As-Sufiyah sekarang ini, Anda tidak ragu, semua hajat Anda akan dikabulkan oleh Allah. Seluruh keinginan Anda hari ini dikabulkan oleh Allah. Jangan kalian ragu, jangan kalian ragu. Ya Allah. Allah sayang, Rasulullah sayang dengan kalian. Para jamaah Sufiyah yang dirahmati Allah. Kenapa mereka ini Bani Najran disukai oleh Rasulullah? Mereka memukul rebana. Mereka senang gembira dengan datangnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah kabulkan seluruh hajat. Bayangkan apakah kita juga pasti kita akan dikabulkan hajat kita. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan. Yaitu apa yang telah diberikan. Maaf. Allah memberikan teladan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Teladan yang sangat mulia yang ada pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu sayangilah dia. Muliakanlah dia. Berkatilah dia. Karena dialah orang yang diberikan oleh Allah untuk diteladani. Oleh karena itu bergembiralah kalian hari ini. Allah telah memberikan contoh akhlak yang paling mulia, yang paling besar dan paling agung. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, agar kalian selalu mengikuti dan selalu membawa keberkahan itu di antara kalian. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah itu tidak sesat dan tidak pernah salah. Beliau tidak sesat dan tidak pernah salah. Oleh karena itu jadikanlah dia suri teladan. Ini adalah perintah Allah agar kita sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bagi siapa? Bagi orang yang membutuhkan rahmat. Rasulullah adalah orang yang diciptakan Allah, yang memberi petunjuk daripada gelap menjadi terang. Oleh karena itu, mari kita bertata krama, aturan, yaitu berbuat baik kepada Rasulullah. Jangan kalian memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad, tapi ucapkan ucapan dengan mulia. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah,
Ya Sayyidi Ahlil Jannah. Hai Sayyid pemimpin. Hai pemimpin segala umat. Oleh karena itu panggillah dengan kalimat Sayyidina. Itu adalah pemimpin artinya. Jangan kalian sembarangan memanggil beliau dengan panggilan itu. Oleh karena itu panggillah dia dengan nama yang baik. Sebagaimana disebut di dalam surat An-Nur ayat 63. Panggillah nama Rasulullah dengan panggilan yang kasih sayang. Jangan kalian memanggil mereka dengan namanya. Nggak boleh. Karena Nabi itu ditinggikan oleh Allah. Allah mengatakan an-nabi aula bil mu'minina min anfusikum. Nabi itu harus diutamakan daripada kalian semua. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, tentu kita merasa bahagia dan senang hari ini. Tidak terasa waktu sudah berjalan begitu dengan cepat. Tentu kurang layak, kurang baik kalau saya berbicara panjang lebar. Karena waktu kalian ditunggu oleh anak-anak di rumah, kalian ditunggu oleh keluarga di rumah. Oleh karena itu saya cukupkan sampai di sini, saudara-saudara. Sampai kepada hari ini kami mohon kepada Allah agar kalian selalu dikabulkan semua hajat. Dan apa yang kalian inginkan akan diberikan oleh Allah keberkahan dan kemuliaan. Para hadirin yang dirahmati Allah, sungguh apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, mari kita syukuri. Mari para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup dengan doa, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan apa yang mau ditanyakan. Apa saja boleh. Apa saja boleh. Cucu. Atau cucu, ayo tanya. Silakan Bu Cucu, silakan Bu Cucu, silakan apa yang mau ditanyain. Bu Wawa silakan. Ada yang mau ditanya Ibu? Ada Bu, ada Bib yang mau ditanya Bib. Silakan. Habib sehat katanya. Alhamdulillah. Saya sehat karena doa-doa dari ibu-ibu As-Sufia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik. Amin. Kapan ke Sukabumi katanya Bib? Secepatnya, insya Allah, Allah beri izin, saya kangen dengan orang-orang As-Sufia. Insya Allah segera. Amin. Putik. Segera Ibu katanya. Putik. Halo Putik. Ingin katanya Bib. Kita tutup dengan doa dulu ya Putik. Ya, Bib. Doa maulid. Bib. Boleh? Ya Bib. Tolong diaminkan ya. Boleh. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين.
لما نظم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عمودا. آمين آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيا وفعلي فيه محمودا. آمين. وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود غافرة وعلى باب عزته فحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة آمين مستودع أمانتك آمين. وحافظ سرك وحامل رايتك قوتك شاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك يا لبدادك. آمين سيد آمين. الكونين آمين آمين. وأشرف الثقلين آمين. العبد المحبوب الخالص آمين. المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الكرام من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. أن تلاحظنا في حرمتنا وسكناتنا بعينك عنايتك. آمين. وتحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحفظك وقايتك. آمين. وبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب آياتنا يتآمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا. وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من حاضرين. آمين. العريض اتباعه من السالكين. من المؤدين. من الحافظين. آمين. فلا تهرمنا. آمين. فلا تهيبنا. آمين. وتوجهنا به إليك مستشفعين آمين. أن تقابل المذنب منا بالغفران. آمين. بالإحسان. آمين. بما سأل. بما أمل. آمين. ممن نصر هذا الحبيب ووازر. آمين. وظاهر. آمين. ووالدينا. آمين. ووادينا. آمين. والمسلمات والمؤمنات. آمين. وأدم راية الدين التوحيد على أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة. آمين. اللهم مغروبين. دين المدينين للمذنبين توبة التائبين أجمعين. آمين. والظالمين. آمين. وعيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين في جينا والكفار. آمين. واجعلنا يا ربي
من جميع البلايا والحرز المكين من الذنوب والخطايا طاعتك والصدق في خدمتك وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك في خير أجمعين. وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد مرسل. اللهم صل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي آمين آمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Wassallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul insyaallah. Para hadirin